Pemirsa, mantan peserta ajang pencarian bakat, Ayla Zumela, ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan Medan, Sumatera Utara. Ia diduga terlibat kasus penipuan bermodus investasi bodong senilai ratusan juta rupiah. Ayla Zumela tertunduk malu saat polisi membawanya ke ruang penyidik Polsek Percut Setuan Medan, Sumatera Utara. Mantan peserta ajang pencarian bakat ini ditangkap karena diduga terlibat kasus penipuan bermodus investasi bodong. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh seorang anggota investasi yang merasa ditipu dan mengalami kerugian uang hingga ratusan juta rupiah. Sebelumnya Ayla Zumela banyak dilaporkan terkait kasus serupa. Saat melancarkan aksinya, ia menjanjikan anggota yang berinvestasi akan mendapat keuntungan sebesar 50% dari total modal. Namun keuntungan itu tidak kunjung diterima oleh sejumlah anggota. Penyidik mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian yang besar dan korban yang banyak, karena ada beberapa korban lain yang melapor, tidak hanya di Polsek Percut Setuan. Jadi pertimbangan penyidik adalah melakukan penangkapan. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel dan bukti transaksi uang senilai ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, Alia dijerat tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dua pria tertangkap basah saat mencuri di gudang tekstil milik politikus Abraham Lunggana alias Haji Lulung di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Mereka kedapatan mengambil 21 rol besar bahan tekstil. Dua pria ini tak berkutik saat tertangkap petugas keamanan kompleks gudang tekstil di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kedapatan mencuri 21 rol bahan tekstil dari gudang milik politikus Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Kedua pelaku ini diketahui bekerjasama dengan 3 karyawan gudang. Nah, jam 1:30 itu mantan karyawan ngebobol gudang. Nah, karena dia mantan karyawan ini, jadi orang nggak curiga. Nah, tapi kan jam 2 malam ngeluarin barang, ya akhirnya kena sama yang tiket malam, yang jaga. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata memang barang colongan. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara kemudian membawa barang bukti dan kedua pelaku ke Polsek Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko roti di kota Yogyakarta nekat membakar diri di dapur tempatnya bekerja. Aksi ini diduga dilatar belakangi adanya permasalahan internal antara pelaku dengan pemilik toko. Dari rekaman CCTV, IY, seorang karyawan toko roti di Jalan Pocon Winatan Jetis, Yogyakarta ini membakar diri serta dapur tempatnya bekerja. Pelaku beraksi dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh dan bagian dapur serta peralatan lainnya. Pelaku yang berusia 39 tahun ini pun tewas terbakar di tempat. Polisi menyatakan aksi pembakaran dilakukan pelaku pada Sabtu pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Aksi bakar diri ini diduga dilatar belakangi permasalahan internal antar pelaku dengan pemilik toko. Setelah dia masuk, dia dari rekaman CCTV, dia terlihat menyiram diri sendiri. Kemudian setelah itu habis menyiram, dia meratakan semuanya ke seluruh toko. Nah, kemudian dia membakar tokonya dan kemungkinan diduga dia juga terkena bakarannya. Polisi akan menyelidiki kasus ini dan sudah mengamankan sejumlah barang bukti serta memberi garis polisi. Sementara akibat peristiwa ini, pemilik toko merugi puluhan juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menggagalkan penyelundupan 2 kg lebih narkotika jenis sabu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Modus pelaku menyelundupkan sabu tersebut di dalam sepatu. Buka.
Sambungkan. Itu namanya apa? Dari rekaman video amatir ini, petugas menggagalkan penyelundupan sabu dengan modus disembunyikan di dalam sepatu. Pelaku tidak bisa berkutik ketika petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten berhasil menemukan bungkusan plastik berisi sabu dari kaki para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 2 kilo lebih sabu dari 4 tersangka. Sabu yang diselundupkan pelaku berasal dari Aceh dengan tujuan Pulau Jawa. Penyelundupan sabu diduga dilakukan 2 jaringan berbeda. Jadi satu orang membawa 4 kemasan plastik bening. Jadi diletakkan di bawah kakinya. Modusnya seperti itu, Pak? Ya? Modusnya itu di bawah. Dalam sepatu, Pak? Dalam sepatu, ya. Keduanya modus pelaku ini Sama. membawa narkoba di dalam sepatu atau di seperti apa, Pak? Dalam sepatu. 2 sindikat ini sama-sama menggunakan modus di bawah sepatu. Keempat tersangka mengaku diberi imbalan 10 juta rupiah untuk membawa sabu. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 4 tahun kurungan penjara, maksimal 20 tahun sampai seumur hidup. Dari Serang, Banten, Mahesa Ampriandi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020. Jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.